Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas-aktivitas yang terdapat atau yang dilakukan pada jaringan internet. Ada seperti yang kita ketahui bahwasanya jaringan internet tersebut merupakan jaringan komputer yang bersifat global dan terbuka. Dalam jaringan internet, semua jaringan-jaringan yang ada di jaringan komputer yang ada di bumi ini terhubung dan terkoneksi sehingga menjadi sebuah jaringan yang cukup besar. Nah, dalam jaringan internet ini kita mendapatkan atau kita dapat melakukan beberapa aktivitas seperti browsing yang biasanya aktivitas ini kita sebut juga surfing, yaitu aktivitas mengakses halaman-halaman website yang disediakan oleh atau yang terdapat di dalam jaringan internet. Kemudian ada searching, yaitu aktivitas melakukan pencarian menggunakan kata kunci tertentu. Yang dicari adalah seperti informasi-informasi yang terdapat pada halaman-halaman web. Jadi bedanya browsing dengan searching, kalau browsing kita sudah tahu halaman webnya apa atau alamat websitenya apa. Sementara kalau di searching kita belum tahu sehingga kita masukkan kata kunci atau keyword yang paling mendekati. Kemudian berikutnya adalah chatting. Chatting itu merupakan aktivitas percakapan melalui jaringan internet. Selanjutnya ada mailing, yaitu aktivitas mengirimkan pesan yang mungkin secara fisiknya kita analogikan dengan melakukan pengiriman surat menyurat melalui aplikasi yang disediakan di dalam jaringan internet. Kemudian ada lagi yang kita sebut sosial media atau social networking. Terus selanjutnya dan beberapa aktivitas lainnya. Nah, salah satu kegiatan yang paling banyak dimanfaatkan atau yang dilakukan adalah aktivitas yang kita sebut sebagai aktivitas browsing. Browsing ini merupakan aktivitas yang tadi disebutkan adalah aktivitas mengakses halaman web, ya, halaman website. Apa itu website? Website itu kalau kita bayangkan sebuah toko, maka website adalah toko tersebut yang ada di dalam jaringan internet. Nah, halaman-halaman website itu dibuat menggunakan kode HTML ya pada awalnya atau hypermark, ya, hypertext markup language yang dibuat pertama kali oleh Tim Berners-Lee. Ya, salah seorang insinyur dari Badan Penelitian Nuklir yang ada di Eropa. Nah, kemudian berkembang sampai saat ini hingga mencapai seri HTML5. Nah, untuk sebuah website ini biasanya terdiri dari dua. Yang pertama adanya hosting atau tempat penyimpanan, dan website juga memiliki domain atau alamat website itu sendiri. Jadi kalau yang sering kita sebut alamat web itu adalah domain. Nah, contoh domain itu ya seperti kalau di yang umum ya, yahoo.com itu disebut domain, atau google.com, nah, itu juga domain. Nah, ini adalah domain yang umum dipakai, atau ada juga misalnya domain
.org biasanya ini dipakai oleh organisasi. Nah, Amerika sendiri dia punya domain khusus, misalnya kalau untuk pemerintahan dia ada .gov, kemudian kalau untuk kampus universitas dia buat .edu. Kalau di Indonesia bisa seperti Padang, go.id. Nah, ini adalah domain yang kita sebut sebagai domain negara ya. Domain yang berbasis negara, ada go dan id. Ada mungkin kalau website komersil go.id. Kalau sekolah misalnya seperti Arisalah, bisa Arisalah SCH ID. Nah, ini yang disebut dengan domain. Domain ini juga memiliki nama lain yang disebut sebagai URL. Ya, karena domain atau Unified Uniform Resource Locator ini digunakan untuk mengganti alamat website ya, IP address website tersebut. Nah, kita ingat semua jaringan, semua perangkat yang terkoneksi dalam sebuah jaringan dia memiliki IP address. Misalnya ini contoh. Nah, nggak mungkin kita menghafal ini sehingga sekian banyak saja ya. Maka digantikan agar lebih mudah mengenal website itu apa fungsinya dan pemiliknya apa tujuannya, maka diberikan nama-nama domain. Nah, kalau di dalam Jobstreet sudah ada beberapa contoh ya domain yang lengkap. Ya, di situ ada pembagiannya ya. Ada pertama itu HTTP. Nah, ini kalau URL atau domain yang lengkap ya. Ini ada HTTP atau HTTPS, itu adalah protokol Hypertext Transfer protokol. Kemudian ada yang menggunakan World Wide Web atau WWW, kadang tidak. Ada beberapa domain website lain tidak menggunakan WWW. Kemudian ada kalau di situ SMP itu adalah subdomain. Kemudian risalah sch.id ini adalah domainnya. Ya, kalau biasanya juga nanti direferensi atau diarahkan ke foldernya dari website tersebut, misalnya folder galeri dan nama file dari website dari halaman atau objek yang ditampilkan. Nah, untuk browser sendiri itu adalah aplikasi yang dipakai untuk menerjemahkan kode HTML tadi ya menjadi sesuatu yang bisa kita lihat ya, yang ditampilkan kepada kita. Nah, ada beberapa yang terkenal ya browser seperti Google Chrome, kemudian Mozilla membuat Firefox, Microsoft membuat Edge, Opera, kemudian yang kalau di seri iOS itu ada namanya Opera, Safari. Ya. Nah, kalau kita lihat tampilan layar kerja dari browser. Ini adalah contoh browser. Jadi ketika kita mengetikkan sebuah alamat misalnya di browser tersebut, maka kita akan browser itu akan mencari dan mengkoneksikan serta memanggil file web, halaman web yang ada pada website yang dituju. Nah, ada beberapa bagian dari browser ini. Yang bagian atas ya, ini adalah tab ya, tab halaman dari halaman-halaman web yang kita akses. Jadi dalam satu web browser kita bisa tambahkan beberapa halaman web tanpa harus membuka jendela atau aplikasi yang baru. Nah, kemudian biasanya di halaman web ini ditampilkan judul atau nama dari halaman tersebut. Oke. Selanjutnya ini adalah tanda silang ya, ini untuk meng-close halaman web, page ya, atau tab tadi. Nah, ini adalah untuk menambah tab baru. Yang sebelah kanan ada minimize seperti biasa, ada restore dan ada close untuk menutup website.
Di bawahnya ini kita sebut sebagai address bar. Ya, di sinilah kita mengetikkan alamat dari website. Misalnya kita mau membuka detik.com ya, yang mudah kita hafal atau kita ingat. Nah, ini adalah halaman website dari detik.com. Kemudian di sini ada titik 3. Ini adalah tempat menu ya, menu dari program tersebut ya. Ada beberapa perintah di sini, termasuk di sini kita bisa menyimpan ya. Misalnya kalau di Chrome ini nah, kita bisa simpan. Tunggu dulu, kemana dia? Oke. Fitur lainnya. Telusuri, cari, edit, transmisi. Oke. Ya, di sini ada untuk perintah tab baru, jendela baru, dan jendela samaran baru. Nah, ada beberapa yang lain untuk unduhan, kemudian ekstensi, hapus data penjelajahan, bisa untuk pencetakan. Kita bisa kalau untuk menyimpan kita tinggal tekan Ctrl S seperti biasa, maka halaman web ini akan tersimpan ya. Kita pilih lokasi penyimpanan kita inginkan. Nah, kemudian halaman web ini kita klik save. Jadi dia di-download dulu. Ini adalah tampilan fitur tampilan untuk download ya. Oke. Nah, terus sederhana seperti itu aja. Dan kalau misalnya kalau kita menggunakan Google Chrome, nah, biasanya di halaman awal ya, tampilan awal atau page-nya baru itu diletakkan juga search bar yang nanti terkoneksi dengan Google Search Engine. Sama juga dia di address barnya juga diletakkan Google Search Engine di sini terkoneksi, sehingga kita kalau lupa nama website yang kita inginkan atau kita hanya ingat tema tertentu, maka kita bisa kita search saja di sini. Terus di sebelah kiri address bar ini adalah tombol back ya. Nah, back ini akan bekerja kalau kita misalnya sudah membuka halaman berikutnya. Misalnya di sini kita sudah buka halaman berikutnya dan backnya akan aktif. Kalau kita klik lagi, dia akan memanggil kembali halaman yang pernah kita buka. Nah, kalau kita pernah menggunakan back, maka kita dapat menggunakan forward atau maju untuk membuka kembali halaman yang tadi kita tinggalkan setelah kita buka back. Oke. Terus ada perintah ya, misalnya ini namanya reload. Nah, kalau kita gunakan reload, maka akan memanggil kembali halaman tersebut. Misalnya kalau bisa juga memperbarui atau refresh. Nah, demikian pengenalan aktivitas browsing dan browser untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.